Apa kabar Pak Diki? Alhamdulillah Pak Sukardi sehat. Alhamdulillah, wajahnya berseri-seri habis gajian nih kayaknya. Iya Pak Sukardi, alhamdulillah ya. Iya, ngomong-ngomong Pak Diki mau coaching ya Betul katanya? Pak Sukardi, insya Allah hari ini. Hari ini? Dengan Iya. siapa? Iya dengan Ibu Yulia. Oh, dengan Bu Betul, Pak. Yulia. Iya nih, terkait dengan coaching, kita diskusi sebentar ya. Iya, tentang apa tuh Pak diskusi? Tentang rubrik penilaiannya. Oh, siap. Pak Diki sudah tahu belum? Kalau misalkan kita meng-coaching, kita itu harus bisa memahami pada saat coaching itu apakah kita sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, terus yang kedua, apakah kita sudah mampu memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan penilaian coaching. Dan yang ketiga, apakah dalam melakukan coaching, Pak Diki itu sudah memahami prinsip-prinsip coaching yang memuat kemitraan, kemudian apalagi mengajukan pertanyaan, bukan. Yang pertama kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, Pak Udah paham ya Pak Diki ya? Ya, insya Allah paham. Nah, kira-kira nih saya ada pertanyaan, boleh ya? Boleh Pak Sukardi. Iya. Nanti Pak Diki pada saat proses mengcoachingan, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Pak Diki kembangkan nih? Baik, jadi di kompetensi inti coach itu kan ada 3 ya Pak ya? Iya. Gitu. Jadi ketiga itu akan saya kembangkan, yang itu berkaitan dengan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, hingga pemenuhan kehadiran gitu Pak, menghadirkan diri saya sepenuhnya pada saat proses coaching Pak. Oh gitu, jadi ada 3 ya Pak ya? Betul, Pak. Nah, dari yang tadi Pak Diki sampaikan itu ya. Nah, dari ketiga kompetensi dalam proses coaching tersebut, kira-kira nih apa yang ingin Pak Diki fokuskan nih? Baik. Kompetensi apa? Yang ingin saya fokuskan itu lebih dalam lagi, itu berkaitan dengan mendengarkan aktif yang pertama Pak. Karena dengan mendengarkan aktif, akhirnya saya sebagai coach itu bisa mengidentifikasi permasalahan dari coaching. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang harapannya dengan pertanyaan berbobot ini saya mampu menggali potensi Pak terhadap coach saya nanti, terhadap Bu Yulia. Gitu, sehingga Bu Yulia nanti mampu menyelesaikan masalahnya dengan jawabannya sendiri sebenarnya. Oh, gitu, Gitu, luar Pak. biasa ya. Ini terakhir nih ya. Nah, dari nanti proses coaching nih yang Bapak akan lakukan gitu kan. Nah, kira-kira nih apa sih yang ingin Pak Diki capai itu dari proses coaching tersebut? Oke, yang akan menjadi tujuan saya terakhir itu ya bahwa si coach ini mampu menyelesaikan masalahnya, mampu menemukan solusinya, yaitu berdasarkan jawabannya sendiri Pak. Tentu dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya siapkan nanti. Intinya dia mampu menjawab permasalahan yang dialaminya dengan pemikirannya sendiri Pak. Itu tugas saya, hanya menuntun, mengarahkan. Oh begitu ya, luar biasa. Mudah-mudahan nanti proses coaching dengan Bu Yulia berjalan lancar ya Pak ya. Amin. Oke dah kalau begitu saya permisi dulu ya Pak Diki ya. Baik, Nah, Pak. sekali lagi mudah-mudahan nanti proses Siap. coachingnya berjalan dengan lancar. Amin, ya Rabbal dan Alamin. ya bisa mencari solusi ya. Siap. Dari masalah yang mungkin yang dihadapi dari Bu Yulia ya. Baik, Oke, terima kasih Pak Siap. Diki. Terima kasih banyak Pak Assalamualaikum. Sukardi ya, doakan saya Pak ya. Iya. Siap, mari Pak. Ya. Assalamualaikum Mbak Diki. Waalaikumsalam Bu Yulia. Silakan Bu Yulia. Apa yang bisa saya bantu nih Bu? Oke, Mbak Diki bagaimana kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Sehat, Diki. ya. Iya. Tapi kebetulan sedikit ada permasalahan saya ini Pak Diki. Oh iya, iya. Monggo Bu, apa yang bisa saya bantu? Monggo diceritakan terlebih dahulu Bu. Iya Pak Diki. Di sekolahan saya itu ada beberapa siswa yang tidak mau mengumpulkan tugas saya. Gitu. Makanya saya sedikit bingung dari kemarin itu. Saya mau merekap nilai kok ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas. Gimana ya menurut Pak Diki? Oke, baik. Saya coba review dulu ya Bu ya.
Ibu berarti sekarang perasaannya lagi campur aduk nih Bu. Iya. Sedih gitu ya, kemudian bertanya-tanya, ada apa nih? Kok siswa saya nggak mengumpulkan tugas yang sudah saya berikan? Seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Apa yang menjadi harapan Ibu atau tujuan Ibu setelah Ibu bercerita sama saya nih Bu? Iya, saya sih berharap siswa-siswa saya itu selalu mengumpulkan tugas, semuanya tugas saya. Dan yang kedua, tepat waktu mengumpulkan Tepat waktu, tugasnya. baik. Iya, selama ini ada beberapa siswa yang masih terlambat mengumpulkan tugas, dan ada juga yang tidak mengumpulkan tugas. Makanya saya bingung kenapa anak ini kok tidak mengumpulkan tugas, dan ada yang suka terlambat juga gitu. Apakah ada pengaruh dari yang lain? Saya juga belum tahu sih ya, itu Pak Diki. Baik Bu Yulia, berikutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Itu apakah Ibu sudah bertanya secara personal kepada siswa-siswa yang tidak mengumpulkan tugas Bu? Ada sih, beberapa sudah saya tanya juga. Kenapa kamu tidak saya panggil? Pertamanya saya panggil menghadap saya langsung 1-2 orang gitu kan. Kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Jadi ya banyak sih beberapa alasan. Dia karena katanya lupa. Terus ada yang bilang buku paketnya nggak ada, ketinggalan di sekolah, makanya di rumah tidak mengerjakan PR gitu ya. Terus saya tanya lagi, kalau kamu kenapa? Susah Bu, saya nggak bisa pelajaran Ibu, nah gitu. Baik. Berarti setelah apa yang Ibu sampaikan ada 2 faktor ya Bu ya. Yang pertama faktor internal dari siswanya, yaitu dia ada yang lupa, kemudian ada yang nggak tahu gitu ya Bu ya. Kemudian juga ada yang ketinggalan bukunya, seperti itu ya Bu ya. Nah, berdasarkan apa yang sudah Ibu sampaikan nih, apa rencana yang akan Ibu lakukan terhadap permasalahan ini nih Bu? Iya, saya sih beberapa hari ini saya berpikir dan akan merencanakan model pembelajaran saya. Saya akan menerapkan model pembelajaran, yaitu yang pertama buat kelompok mungkin ya. Kalau menurut saya sih kemungkinan rencana saya ini bisa bisa menyelesaikan permasalahan saya. Karena apa? Karena kalau kelompok di sini bisa saya acak anak-anaknya gitu, yang pintar sama yang kurang misalnya. Dan nanti yang kurang, yang belum bisa, tadi kan ada siswa yang katanya tidak mampu pelajaran saya, susah gitu, dan dia bisa belajar dengan temannya itu. Mungkin tutor sebaya. Tutor sebaya ya Bu ya? Iya, yang pertama. Yang kedua, ada beberapa rencana sih Pak yang akan saya lakukan dalam pembelajaran saya di kelas. Yang kedua, saya ingin membuat media pembelajaran yang interaktif. Mungkin anak-anak suka di sana ya kan. Selama ini memang saya pembelajarannya monoton, ya ceramah aja mungkin. Kebetulan seminggu yang kemarin nih, 2 minggu yang lalu saya ikut pelatihan. Nah, akan saya terapkan di pembelajaran saya. Mungkin anak-anak lebih suka. Karena di sana ada pembelajaran game, ada kuisis, dan ada kelas poin. Itu dikolaborasikan jadi satu. Mungkin anak-anak tertarik dalam pembelajaran itu. Nah, makanya akan saya terapkan untuk minggu depan gitu. Mudah-mudahan siswa-siswa saya yang selama ini tidak mengumpulkan tugas, tidak mengerjakan PR, mungkin lebih semangat lagi kalau saya merubah cara pembelajaran saya. Oke, baik. Ibu, atas apa yang Ibu sampaikan tadi, permasalahan yang Ibu alami, kemudian Ibu barusan menjabarkan rencana-rencana yang Ibu sampaikan, itu sebenarnya Ibu sudah menemukan solusi loh Bu. Iya Bu ya, benar nggak sih Bu? Terima kasih Pak Benar Diki. ya, Bu, Tapi ya? masih ada beberapa lagi rencana-rencana saya. Gitu Bu, Iya, saya akan bekerja sama juga sama orang tua. Selama ini kan saya memang belum menghubungi orang tua, baru wawancara sama siswa. Dan nanti orang tua yang bersangkutan akan saya hubungin, saya telepon, saya nanti tanya nomor teleponnya ke wali kelas, mungkin saya hubungin, saya suruh memperhatikan anak tersebut, tolong diperhatikan buku-bukunya atau jadwalnya, menanyakan sehari itu belajar apa aja, ada tugas-tugas apa ada PR, ya, tolong diperhatikan. Itu saya kerjasama sama orang tua. Yang kedua, saya akan kerjasama dengan guru BK. Nah, nanti anak-anak itu mungkin biar tidak mengumpulkan tugas lagi, jauh-jauh hari sudah saya komunikasi dengan guru BK, biar guru BK bisa membantu masalah dan solusi saya gitu, bisa mencerahkan saya, ibaratnya biar tidak beban bagi saya, iya gitu Pak Diki. Soalnya bukan apa-apa, udah musim perekapan nilai. Nah, kebetulan anak ini belum ada nilainya, makanya saya cari rencana-rencana seperti itu. Baik, luar biasa sekali detail Bu.
rencana yang akan Ibu lakukan ke depan seperti itu Bu. Nah, setelah Ibu sampaikan rencana-rencana Ibu nih, kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut, mengimplementasikannya Bu? Ya insya Allah minggu depan deh Pak. Minggu depan ya, Bu? Biar cepat gitu ya, biar anak-anak tidak lupaan lagi. Itu maksudnya takutnya nanti semakin banyak materi yang saya berikan, semakin banyak tugas-tugas, nanti semakin banyak dia nggak mengerjakan. Makanya cepat aja saya lakukan. Baik, kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan atas rencana yang Ibu sudah susun tadi, sudah Ibu jabarkan secara detail? Apa Bu komitmennya Bu? Komitmen saya mungkin saya lebih pendekatan lagi sama anak-anak ini. Pendekatan ya, Bu? Iya, pendekatan lagi, saya tekankan lagi, saya kasih motivasi lagi, saya kasih arahan-arahan lagi. Itu kan saya udah merubah cara pembelajaran saya ya. Iya. Atau enggak, yang kedua saya akan menanyakan anak-anak ini, kamu mau belajarnya seperti apa? Nah, saya tekankan lagi, saya ingatkan lagi tentang keyakinan kelas selama ini yang dilakukan di kelas. Iya. Di kelas itu kan sudah ada keyakinan kelas kalau tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Baik, Gitu betul. ya, saya ingatkan lagi. Gitu. Baik Bu Yulia. Luar biasa sekali ya Bu ya, apa yang sudah Ibu sampaikan. Ini semua sudah sangat detail dan jelas sekali rencana-rencana aksi nyata yang akan Ibu lakukan terhadap permasalahan yang Ibu alami. Kemudian apa perasaan Ibu nih setelah bercerita, menjabarkan rencana terhadap saya, apa yang Ibu rasakan saat ini? Ya, sementara ini sih sebelum coaching sama Pak Diki, saya masih beban dan pikiran, masih mikirin anak ini gimana caranya gitu ya. Ternyata saya setelah coaching sama Pak Diki, saya menemukan rencana-rencana itu yang muncul dari dalam diri saya. Oh, melakukan ini kali seperti itu. Banyak banget rencana-rencana yang akan saya lakukan untuk mendobrak anak-anak ini biar semangat belajar dan mengerjakan tugas. Luar biasa. Akhirnya Ibu melakukan refleksi ya Bu Iya. ya. Oke, luar biasa Ibu. Jadi sudah terjawab ya Bu ya rencana-rencana yang akan Ibu lakukan ke depan. Ya, terima kasih waktunya ya Pak Diki. Baik Ibu Yulia, sama-sama semoga sukses ya Bu ya. Apa yang menjadi tujuan Ibu tercapai dan anak-anak jauh lebih baik. Ibu juga tentunya menjadi guru yang jauh lebih hebat. Ya, terima kasih waktunya Pak Baik, Diki. sama-sama Ibu Yulia. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diki, Masya Allah ya Mas Gardi. gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Gardi. Tadi saya lihat coachingnya Pak Diki seru banget ya. Jadi Pak Diki nih, ya terkait dengan coaching yang tadi sudah Pak Diki lakukan dengan Bu Yulia nih. Saya timbul pertanyaan nih Pak Diki nih. Baik, Mas Gardi silakan. Kira-kira apa namanya indikator ketercapaian apa nih yang ingin Pak Diki capai ya pada saat setelah Pak Diki melakukan proses coaching dengan Bu Yulia tadi? Indikator ketercapaiannya itu pertama saya menjelaskan atau memandu proses coaching itu dengan alur tirta dengan sejelas-jelasnya. Itu yang paling pertama Pak saya lakukan. Supaya apa? Supaya bisa menggali potensi atas permasalahan yang Bu Yulia sampaikan. Jadi pada akhirnya solusi itu datang dari dirinya Bu Yulia, muncul refleksi dalam dirinya sehingga dia bisa menyampaikan rencananya seperti apa, komitmennya seperti apa. Akhirnya muncul itu Pak solusi tersebut dari Bu Yulia. Itu. Jadi tadi tuh Pak Diki sudah lakukan tuh ya apa yang tadi Pak Diki sampaikan ya. Bagus sekali sih gitu kan ya. Artinya kalau saya lihat juga nih ya, kalau saya boleh beri masukan ya Pak Diki ya. Jadi proses coaching yang Pak Diki lakukan dengan Bu Yulia itu memang sih kalau saya amati itu sesuai dengan alur tirta ya, dimana Pak Diki tadi ke Bu Yulia juga menanyakan tujuan ya daripada proses coaching tersebut. Yang kedua juga Pak Diki menanyakan ya masalah ya yang sedang dihadapi oleh Bu Yulia. Kalau nggak salah itu masalahnya banyak anak sekolah ya, anak siswanya yang nggak mengerjakan PR ya, tidak mengerjakan tugas ya. Kemudian juga Pak Diki menanyakan rencana aksi ya untuk masalah tersebut itu apa. Dan yang terakhir juga itu kalau nggak salah Pak Diki menanyakan komitmen ya. Betul. Komitmen Bu Yulia untuk ke depan mengatasi masalah itu apa ya. Itu sudah sangat luar biasa tuh Pak ya, sudah sesuai dengan alur tirta ya. Dan tadi juga saya lihat proses coaching yang Pak Diki lakukan dengan Bu Yulia itu mengalir begitu aja, santai gitu kan, bahkan sedikit ada gurauan-gurauan gitu kan. Jadi
nggak terlalu tegang gitu, ya kan? Siap. Bagus itu Pak ya. Nah terakhir nih Pak Diki nih, kira-kira nih ya, saya ada pertanyaan satu lagi nih ya. Nah dari proses coaching yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Yulia nih ya, kira-kira kompetensi apa lagi nih atau yang lain yang mungkin apa Pak Diki bisa kembangkan kira-kira? Baik, jadi yang ingin saya kembangkan itu ya Pak, pemahaman yang lebih mendalam tentang alur tirta sebenarnya. Gitu. Karena ketika saya sudah mendalami alur tirta tersebut, saya semakin paham gitu. Artinya saya jauh lebih bisa mengidentifikasi yang pertama masalah-masalahnya apa. Kemudian saya bisa mengarahkan bagaimana coach saya atau Bu Yulia dalam hal ini bisa lebih dalam untuk melihat dan merefleksikan diri. Gitu. Oh ternyata permasalahan ini bisa dilakukan dengan rencana ini, kemudian dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, dan yang paling penting bagaimana akhirnya Bu Yulia nanti bisa berkomitmen. Jadi pemahaman yang mendalam Pak tentang alur tirta itu yang pertama. Kedua, bagaimana caranya saya bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akhirnya bisa menggali potensi dari coach saya untuk berikutnya Pak. Ya luar biasa Pak Diki ya. Artinya mudah-mudahan nanti di Pak Diki ini bisa menerapkan lebih baik lagi nih. Amin. Pada praktek coaching selanjutnya ya. Ya, Pak, siap. Ya sehingga nanti apa namanya ya praktek-praktek coaching yang Pak Diki berikan kepada teman-teman ya ini bisa mencari solusi ya dari permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi. Baik. Sukses selalu Pak Diki. Baik, Ya, sama-sama Pak Sugari. Oke. Sukses juga buat Pak Sugari. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama Pak Diki. Baik, Ya. pamit ya, Pak. Sampai jumpa lagi ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.